Sang anak laki-laki ini sejak kecil mengikuti ayahnya mengumpulkan sampah, bertekad untuk menjadi pemimpin geng pengemis. Namun ketika dia berusia 10 tahun, ayahnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Sang anak laki-laki hanya bisa memperbaiki mobil untuk bertahan hidup. 20 tahun berlalu begitu cepat. Sekarang ayahnya telah menjadi orang terkaya di kota Jinghai. Melihat anaknya menderita begitu banyak selama bertahun-tahun, ayah tua merasa sangat tidak enak hati. Namun, dia khawatir jika identitasnya sebagai orang terkaya terungkap kepada anaknya. Setelah anaknya mengetahuinya, dia akan memilih untuk berpangku tangan, dan tidak akan lagi berusaha maju. Maka dia memutuskan untuk menyamar sebagai pekerja konstruksi, untuk bertemu kembali dengan anaknya. Dan sejak itu, mereka hidup bersama, menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Anaknya yang tidak tahu kebenaran mengira bahwa keluarganya miskin, sehingga dia bekerja 2 kali lipat setiap hari, dengan harapan membuat ayahnya hidup lebih baik. Meskipun dia harus menanggung semua penderitaan, dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Pekerja migran melepas sepatu karet miliknya, lalu mengeluarkan sebuah kartu bank dari dalam sepatu, menyatakan bahwa ini adalah hadiah pembukaan untuk hotel calon mertua. Namun orang-orang di sekitar hanya menatapnya dengan sinis, menyatakan bahwa dia hanya mengenakan pakaian kompang-camping, dan di dalam kartu itu mungkin hanya ada sedikit uang. Ibu mertua bahkan mengejeknya sebagai peternak babi. Di dalam kartu itu paling-paling hanya ada beberapa ratus untuk uang pakan. Di sampingnya, generasi kaya kedua melihat situasi itu, lalu menyatakan ingin bersaing dengan orang tua. Siapa yang memberikan hadiah lebih banyak? Orang tua langsung setuju setelah mendengar itu, dan menyatakan jika generasi kaya kedua kalah, dia tidak boleh lagi mengganggu menantunya. Generasi kaya kedua kemudian menyatakan, jika lelaki tua itu kalah, anaknya akan segera putus dengan pacarnya. Melihat hal ini, anak laki-laki itu panik. Orang tuanya hanyalah seorang peternak babi. Dengan apa dia duit isih akeh, kok wis meh bayaran neh, Jian. Yang ini iki penake nek hidup tanpa angsuran. Ya bukannya sombong, mau ngayal. Pria sederhana yang sedang menyapu lantai ini sebenarnya adalah seorang master bela diri yang tiada tanding. Hari itu, saat sedang menyapu halaman, ia melihat murid utama berjuang selama berhari-hari untuk memahami inti dari teknik pedang. Secara santai, ia memberikan 2 petunjuk seolah-olah biasa saja, tanpa pernah menyangka. Niat mendahului pedang, bisa mencari bunga pelam dulu, baru melangkah di atas salju. Semenjak keseringan nonton Dharma Cina, aku selalu mencari jamur langka yang bernama sunggulan yang tumbuh 1000 tahun sekali dan harganya sempis. Bim salabim abrakadabra, cawete bolong katoke bedah, gajine ludes ora turah, kondangane blarah-blarah, endase mumet arep pecah. Mantra apa itu, Mak? Mantra tidak gablek duit. Seorang pria melihat sebuah liontin giok bersejarah 500 tahun di sebuah lapak pinggir jalan. Begitu ia mengambilnya untuk dilihat, tiba-tiba cahaya emas memancar ke matanya. Ia terkejut. Pemilik lapak yang melihat pria itu menatap liontin dengan lama pun tak sabar bertanya apakah ia akan membelinya atau tidak. Pria itu balik bertanya berapa harga liontin tersebut. Pemilik lapak menjawab harganya penuh 300 juta rupiah. Mendengar itu, pria